rangkaian bagaimana menciptakan varietas baru, simpelnya seperti ini, gitu ya. Ini bahwa secara alami tanaman itu untuk bisa dikembangkan, maka yang umumnya adalah kita menyilangkan kalau tanaman A dengan tanaman B, disilangkan, maka kemudian dia menghasilkan anakan tanaman. Ini adalah tetua jantan. Nah, ini tetua betina, tetua betina. Kemudian ini tetua jantan, mensilangkan, maka menghasilkan hybrid. Menghasilkan hybrid yang merupakan paduan dari A dan B, separuh dari A, separuh dari B. Maka semua sifat yang ada pada keturunannya atau hybrid atau F1 ya, ini merupakan sebagian 50% dari A ya, mesti ke AB itu 50% dari A ditambah 50% dari B. Bahwa setiap sifat yang ada pada suatu keturunan suatu anak, secara sederhana bisa kita katakan mesti 50% berasal dari tetua jantan, 50% berasal dari tetua betina. Kenapa demikian? Karena hybrid atau anak atau keturunan, suatu keturunan itu merupakan gabungan dari dua kromosom haploid, kromosom kelamin jantan, kromosom kelamin betina yang sama-sama haploid atau 1N bergabung pada zygote atau pada hybridnya membentuk sel baru 2N. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah bahwa semua sifat pada A, semua sifat pada hybrid itu merupakan gabungan atau kontribusi 50% dari bapaknya, 50% dari ibunya, atau dari tetua jantan pada tetua jantan dan 50% dari tetua betina. Tidak ada, boleh dikata tidak ada sifat yang baru pada hybridnya. Kalau tidak mirip, mesti akan mirip tetua betina atau mirip tetua jantan, tapi mesti tidak akan ada sifat baru. Sehingga kalau dalam konteks pemuliaan tanaman konvensional, yang kita tidak bisa akan berharap bahwa pada keturunan suatu hasil persilangan itu ada sifat-sifat baru yang tidak sama dengan tetua jantan atau tidak sama dengan tetua B. Kalaupun tidak nampak pada hybridnya, mungkin hanya sedang tidak nampak, tapi pada suatu saat mesti akan nampak. Kalau tidak nampak, hanya mungkin karena resesif pada teori genetika klasik, mungkin juga karena faktor lain. Tapi secara genetik, mesti ke hybrid ini akan merupakan keturunan dari separuh dari betina, separuh dari jantan. Oke. Tantangannya adalah pada upaya meningkatkan performa tanaman, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita sering dihadapkan bahwa kita itu membutuhkan sifat-sifat baru yang tidak ada pada tetua jantannya, tidak ada tetua betinanya, tidak ada pada hybridnya, tidak ada pada anaknya. Sehingga kita harus memasukkan sifat-sifat baru kepada spesies yang sedang kita perbaiki. Sehingga
para ahli bioteknologi kemudian berpikir, kalau pada spesies ini, pada spesies tanaman, misalnya spesies padi misalnya gitu ya, karena mungkin saya pemulia padi misalnya, pada spesies padi, Oryza sativa gitu ya, kita mencari tanaman yang bisa ditanam atau tahan bereng. Kita sudah melakukan eksplorasi di berbagai koleksi varietas padi di berbagai balai penelitian, misalnya tidak ada satupun yang tahan bereng, misalnya. Atau misalnya agak lebih mudah mungkin tidak tahan bereng, misalnya tanaman padi yang bisa ditanam di daerah subtemperate, di daerah dingin misalnya. Sampai sekarang tidak ada satupun tanaman padi yang bisa survive, tumbuh dan berproduksi pada daerah subtemperate, ya, di daerah-daerah dingin misalnya. Nah, sehingga apapun persilangan yang dilakukan, kita mesti tidak akan pernah mendapat padi yang toleran suhu dingin. Nah, kemudian kalau kita ingin mempunyai tanaman yang toleran suhu dingin, maka yang kita lakukan adalah melakukan introduksi ke kalau gen yang tahan dingin yang mungkin berasal dari tidak dari padi. Nah, jadi tantangannya adalah misalnya kalau kita ingin ini. Okay. Nah, ini adalah tantangan kita, bagaimana kalau kita menginginkan bahwa tanaman budidaya kita, misalnya padi atau yang lain, mempunyai sesuatu sifat yang baru yang sama sekali tadinya tidak dipunyai oleh spesies yang kita budidayakan. Nah, misalnya kalau kita ingin punya tanaman padi yang tahan suhu dingin, sementara tidak mungkin kita dapatkan sifat tahan dingin itu dari padi, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari gen yang mengendalikan tahan dingin untuk kemudian nantinya bisa kita masukkan atau kita introduksikan ke tanaman budidaya kita. Nah, kaitannya dengan itu, maka yang harus kita lakukan tahapannya adalah pertama, misalnya ini ada gen asing, gen A yang kita inginkan, ya, mungkin berasal dari bakteri mempunyai genom, tanaman mempunyai genom, mempunyai fungi, ikan dan sebagainya mempunyai genom, berarti mempunyai kromosom, berarti mempunyai DNA, karena DNA apapun spesiesnya tersusun atas unit yang sama, yaitu polinukleotida, ya, nukleotida yang disambung-sambung, apakah itu bakteri, tanaman, mempunyai struktur DNA yang sama. Dengan konsep karena DNA sama apapun spesiesnya, maka DNA ini asumsinya
secara teoritis mesti bisa dipertukarkan. Sehingga boundary atau batasan pada persilangan konvensional yang harus antara spesies yang sama, ya kalau Oryza sativa juga hanya bisa dikawinkan dengan Oryza sativa, kalau Zeamais hanya bisa dikawinkan dengan Zeamais, kalau Solanum tuberosum hanya bisa disilangkan dengan Solanum tuberosum, maka dengan rekayasa genetika batasan atau boundary itu menjadi hilang. Karena pada rekayasa genetika yang dilakukan adalah transfer DNA-nya tidak melalui proses persilangan atau rekombinasi DNA secara konvensional. Jadi satu hal yang harus saya ingatkan bahwa DNA rekombinan itu secara alami sudah ada. Bahwa pada persilangan pada prinsipnya adalah juga teknologi DNA rekombinan. Tapi persilangan atau perkawinan adalah teknologi rekombinan DNA yang alami. Ya, nah, kita ingin meniru itu, tapi tidak meniru persilangan. Maka yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengintroduksi gen A ini masuk ke dalam genom tanaman budidaya kita yang tadinya tidak mempunyai gen A. Nah, tahapannya, maka tentu saja yang pertama adalah identifikasi sumber gen. Ya, yang pertama adalah identifikasi sumber gen. Saya ingin agar tanaman jagung ini misalnya ya menjadi tanaman yang tahan dingin. Tentu saja jagung ini tidak mempunyai gen atau DNA atau segmen DNA pada genomnya yang mengendalikan sifat tahan dingin. Artinya saya mencari gen jagung yang toleran dingin dimanapun apapun varietasnya nggak pernah ada. Sehingga yang bisa saya lakukan adalah melakukan transformasi genetik, mengintroduksi gen tahan dingin ke tanaman jagung yang harapannya nantinya tanaman jagung ini menjadi tahan untuk ditanam di daerah yang dingin. Nah, yang harus dilakukan pertama tentu saja melakukan eksplorasi, kemudian melakukan identifikasi di mana yang ada spesies-spesies yang mempunyai gen yang untuk tahan dingin. Mungkin melakukan eksplorasi bakteri yang biasa hidup di daerah sangat dingin, atau bakteri yang bisa hidup pada suhu sangat dingin, misalnya asumsinya mesti bakteri itu mempunyai gen tahan dingin. Atau kita mencari tanaman-tanaman yang bisa hidup pada suhu dingin di daerah subtemperate atau subtropis gitu ya. Maka kita berasumsi itu adalah tanaman-tanaman yang tahan dingin walaupun mungkin tidak harus jagung. Demikian juga kita bisa melihat mungkin karena di daerah dingin juga ada jamur, maka kita boleh berasumsi jamur itu mempunyai gen tahan dingin. Nah, dari asumsi-asumsi ini maka kita bisa melihat mana yang terbaik. Misalnya bahkan ada ikan yang bisa tahan di daerah dingin dan sebagainya, ada virus mamalia, asumsinya spesies ini mempunyai gen toleran dingin. Nah, kemudian setelah dilakukan, tentu saja yang harus dilakukan adalah kemudian dilakukan isolasi gen. Ya, karena kalau misalnya gen itu ada di bakteri, maka kita tahu bahwa di bakteri juga banyak sekali gennya. Yang harus dilakukan juga di tanaman. Tanaman juga mempunyai banyak sifat, mempunyai banyak karakter. Fungi juga demikian, sehingga kita harus bisa melakukan, setelah melakukan identifikasi spesiesnya, maka yang selanjutnya adalah kalau kita akan berkepentingan untuk melakukan isolasi
gen A. Bagaimana kita bisa melakukan isolasi gen A, gen yang menjadi yang kita inginkan. Kemudian setelah kita isolasi, tentu saja kita akan lanjutnya adalah melakukan cloning. Okay. Cloning gen A. Oke. Kemudian setelah melakukan cloning, bisa juga di sini kemudian kita melakukan melakukan rekombinasi DNA atau bisa juga di sini bisa juga isolasi gen, kemudian bisa juga setelah dilakukan isolasi, kemudian direkombinasi, kemudian di cloning, kemudian melakukan transformasi DNA untuk memindah ke gen A ke tanaman B. Nah, ini adalah tahapannya. Kalau kita ingin melakukan rekayasa genetik pada tanaman A, pada tanaman jagung, tanaman budidaya misalnya, dan contohnya tanaman jagung, di mana kita tertarik agar tanaman jagung ini mempunyai gen A atau mempunyai sifat A. Yang pertama tentu saja, karena ini adalah bukan teknologi konvensional, bukan melalui persilaan, yang pertama adalah kita melakukan eksplorasi spesies-spesies apa saja yang mempunyai sifat A, spesies-spesies apa saja yang mempunyai gen A. Mungkin saja di bakteri, mungkin saja di tanaman, tapi spesies yang berbeda, mungkin juga pada fungi, mungkin saja pada ikan, mungkin virus pada mamalia atau pada organisme yang lain. Setelah kita melakukan eksplorasi dan identifikasi spesiesnya, maka kita bisa melakukan isolasi gennya atau isolasi DNA yang spesifik mengendalikan sifat A. Kemudian kalau sudah kita asumsinya kita bisa melakukan gen A, kemudian bisa dilakukan cloning. Cloning adalah menyimpan DNA ini sekaligus melakukan perbanyakan menggunakan bakteri untuk kemudian nantinya dilakukan rekombinasi DNA. Atau begitu kita lakukan isolasi DNA, kemudian direkombinasi dulu, kemudian di-cloning. Kemudian setelah kita mempunyai koleksi klon gen, baru kita lakukan transformasi DNA, yaitu memindahkan gen A, memindahkan DNA yang mengendalikan sifat A, kemudian dipindahkan ke tanaman budidaya kita dengan teknologi gen transfer. Nah, jadi di sini kita melihat ada rekombinan DNA teknologi. Ya, intinya adalah bahwa rekombinan teknologi ini tentu saja tidak hanya di sini tapi intinya di sini adalah rekombinan teknologi adalah membuat merekayasa suatu segmen DNA sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, kalau kita akan melakukan membuat DNA rekombinan yang akan ditransformasikan, misalnya di sini, maka yang dilakukan di sini adalah menyusun
rangkaian DNA yang berisi misalnya DNA, kalau di sini misalnya DNA gen A, kemudian juga ada marka-marka yang mengikut yang akan dipakai di samping hanya DNA. Jadi nanti di sini di rekombinan DNA yang di sini adalah menyusun DNA, menyusun rangkaian DNA, gitu ya, mohon maaf, menyusun rangkaian DNA yang nantinya isinya tidak hanya DNA A, tapi juga atau gen, isinya tidak hanya gen A, tapi juga gen-gen aksesori yang dibutuhkan untuk pelacakan keberadaan gen A ini. Ya, kita membuat rekombinan DNA sebelum dilakukan transformasi genetik. Oke, jadi untuk kaitannya dengan rekombinan DNA nanti kita bisa melihat. Jadi sebenarnya rekombinan DNA ini juga melibatkan cloning, makanya di sini ada rangkaiannya bisa isolasi gen, kemudian rekombinan, kemudian diklon. Atau setelah diklon mungkin aja baru kemudian dilakukan rekombinasi DNA, bisa pakai yang jalur merah, atau kemudian setelah isolasi kemudian diklon, kemudian direkombinan, baru kemudian ditransfer. Sebelumnya ada yang mau tanya? Masih jam 7.51. Silakan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya untuk ya, rangkaian untuk memasukkan gen A tersebut, tahap manakah yang membutuhkan ketelitian atau terdapat kerumitan gitu Pak, dibandingkan tahapan-tahapan lainnya? Terima kasih. Ya, satu hal yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita akan melakukan transformasi genetik untuk menghasilkan tanaman dengan sifat baru, kelihatannya akan sederhana gitu ya. Yang pertama mengidentifikasi sumber gennya. Misalnya saya akan mengambil gen tahan dingin itu yang paling baik, sumber gennya dari mana ya? Apakah pakai gen bakteri? Apakah gen mungkin ikan yang biasa hidup di daerah subtropis, atau dari tanaman yang hidup di daerah subtropis, atau yang lain? Tentu saja walaupun DNA-nya kurang lebihnya sama, masing-masing mempunyai kekhasan. Nah, jadi itu pun merupakan studi yang panjang. Walaupun kelihatannya hanya merupakan mencari tanding, tapi itu merupakan studi. Jadi studi tentang sumber gen atau spesies-spesies yang mempunyai gen itu pun juga merupakan studi yang ekstensif. Tidak sesederhana yang saya sampaikan, eksplorasi saja. Nah, kemudian isolasi gen. Isolasi gen itu juga merupakan studi yang sangat-sangat ekstensif, yang tidak mungkin misalnya kita ingin atau tertarik dengan bioteknologi pertanian, tertarik dengan rekayasa genetika, kita bayangkan sangat tidak mungkin kalau kita eksplorasi sumber gennya dilakukan oleh kita, kemudian isolasi gennya dilakukan oleh kita, kemudian cloningnya dilakukan oleh kita, transfer gennya dilakukan oleh kita, sangat-sangat tidak mungkin itu kan. Jadi masing-masing ada porsinya sendiri dan juga ada ke bidang ilmunya sendiri-sendiri, termasuk bagaimana membuat molekul DNA rekombinan gitu ya, yang isinya misalnya ada DNA-nya, DNA gen yang kita inginkan, DNA gen A, kemudian nanti dikasih aksesori gen apa, dihasilkan gen apa, itu juga merupakan pekerjaan yang ekstensif. Nah, untungnya saat sekarang ini banyak tersedia secara komersial ke bahan-bahan yang kita butuhkan. Nantinya kita akan belajar ada plasmid gitu ya. Plasmid itu nantinya bisa kita beli, tidak usah nyiapin sendiri. Terus kemudian juga bakteri Escherichia coli plasmidnya. Terus kemudian juga kalau kita membutuhkan agrobakterium, nantinya apa itu agrobakterium nanti kita akan pelajari, itu sudah tersedia. Tapi yang harus kita pahami adalah dari mulai eksplorasi sumber gen sampai dengan transformasi genetik dan menghasilkan tanaman transgenik yang kita inginkan, itu merupakan suatu proses yang sangat-sangat panjang.
yang itu menjadi bagian para ahli yang berbeda-beda. Gitu ke Sabira.